Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama Isni dari kelas 5A3 dengan NIM 24040237. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk tugas pemrograman framework. Tugas saya itu kayak ambil jelasin data master dan juga transaksi. Sini saya akan mengambil data pemasok, tabel masternya, terus transaksinya pembelian. Nah, pertama kita akan masuk ke pemasok.net. Nih. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan daftar pemasok. Button tambah data yaitu pakai JavaScript ya, pakai open align modal. Yang kalau diklik itu akan membuka modal untuk input pemasok baru atau kayak tambah data. Nah, terus ke bawahnya, di modal itu ada from exit root pemasok store. Nah, inilah modal lo, ya ini modal tuh. Nah, ini ada from action root pemasok di store, metodenya itu post. Nah, di from ini itu ada 4 nilai fields yang tadi yang saya jelasin ya, ada 4. Terus form ini akan submit ke root pemasok store, dan juga jangan lupa pakai CSRF. Ini keamanan versi Laravel ya, buat keamanannya. Nah, sekarang lihat ke root, ke tadi root ya. Nah, di sini rootnya saya pakai resource, jadi nggak terlalu banyak nulisnya. Kenapa pakai resource? Karena biar lebih mudah, Pak. Terus resource ini resource ini kayak membackup lah, karena resource itu isinya ada get, ada post, itu terinclude semuanya, jadi apa-apa pakai resource. Root sini dipanggil controller, dari root manggil controller itu ya, gitu. Nah, di controller ini ada namanya function index, method index, sama aja. Terus di method index ini dipanggil waktu user akses URL pakai metode get. Lalu ini user itu kayak misalnya user membuka URL atau admin buka URL pemasok, terus lalu cek di root. Nah, ketemu root get pemasok, get garis miring pemasok, terus root manggil metode index di controller. Nah, controller ambil semua data dari tabel pemasok pakai ini label get. Nah, setelah itu data disimpan di variabel data. Terus data tadi dikirim ke view pemasok di sini. Kayak ini deh. Begini. Terus selanjutnya itu
Mana tadi ini? Ada method store. Lanjut ke store. Nah, method store ini dipanggil waktu user klik tombol simpan di modal tambah data di sini. Nah, alur itu kayak admin isi from di modal ini bisa di modal tuh kayak gini. Nah, inilah from untuk tambah data. Panggil from aja lah. Nah, user isi from di tambah data kan dia diisi kode, nama, alamat, sama nomor HP. Nah, form tadi bisa submit ke root post. Root manggil method store. Setelah dipanggil, controller terima data dari from pakai parameter request. Nih. Nah, data tadi kan diambil request sama parameter request ya. Terus request kode, request sama request alamat, request nomor HP. Nah, data diinsert ke database pakai ini. Ya. Nah, setelah itu user di redirect kembali ke halaman pemasok. Nah, setelah ngisi ini nah kayak gini. Nah, setelah input dia akan balik lagi ke halaman gini. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada metode edit. Metode edit ini dipanggil waktu user klik tombol edit kayak gini. Nah, alurnya itu kayak user tombol edit di salah satu ya, kayak gini ya, admin lah, soalnya ini kan tampilan admin ya. Admin klik edit. Itu akan manggil metode edit. Terus controller ambil data pemasok dengan ID pakai where ID guys first. Nah, first. Setelah itu data dikirim ke view from edit biar prosesnya sudah otomatis. Nah, gitu kayak ini ya kan. Ini ya, tekan edit tanya tuh muncul gitu, isi otomatis sesuai dengan yang ini. Nah, selanjutnya itu ada method update. Ini dipanggil waktu user admin tuh klik simpan. Contohnya kayak gini. Misalnya dia ambil ini ya, edit. Apa yang mau diubah? Ini deh, alamat. Klik update. Nah, itu root akan manggil method update request. Terus controller update data di database pakai where ID. Nah, yang ini where ID update. Nah, data lama itu akan diganti
jadi yang baru. Kan tadi Sudirman ya alamatnya, kan sudah saya edit jadi adalah Sudirman Tengah. Nah setelah submit, admin akan diarahkan ke halaman ini. Pas sudah diedit ya, sudah diedit. Nah, edit. Ada pergi ke sini gitu. Terus yang ke terakhir itu ada metode destroy. Nah metode ini dipanggil waktu user mau ngapus data. Kalau kayak user kan klik hapus, klik ini, nah, muncul tuh modal konfirmasinya kayak gini, atau notifikasinya lah ya atau enggak, ya hapus atau batal. Nah logikanya itu kayak from submit ke delete ke masuk, terus root manggil metode destroy. Nah, controller hapus data dari database pakai delete. Nah, data masuk dengan ID hilang dari database. Terus setelah klik ini ya hapus, dia akan pergi ke halaman ini tuh. Selanjutnya kita akan ke pembelian, itu open add modal. Ini sama aja sih kayak mengarahkan ke tambah data. Nah misalnya kalau diklik ya kayak juga. Nah ini codingan untuk modal atau tampilan tambah data dari pembelian. Jadi semua pemasaran yang tadi didaftarin itu akan otomatis muncul di sini. Nah, sama juga dengan spare part. Terus ada action, from action itu memanggil root pembelian titik store, metode itu post. Nah untuk root saya tetap pakai resource panggil to controller. Nah di sini ada metode index. Nah metode index ini waktu waktu admin itu akses ke pembelian, contohnya itu kayak misal tadi dari pemasok kan, pemasok ke pembelian. Nah kayak gitu alurnya. Terus rootnya itu akan manggil metode index. Nah terus controller ambil data pembelian pakai join ke dua tabel lainnya. Nah ini join ya. Nah tujuannya itu untuk biar bisa menampilkan nama pemasok dan nama barang, bukan cuma ID doang. Nah as ini alias ya, alias mau masuk supaya pak titik nama tuh alias nama skor barang. Biar apa? Biar gampang dipanggil review. Terus di sini ada return view, return view nih ya, return view tau lah kayak tadi ya, si compact data. Nah semua data tuh dikirim ke view pakai compact ini, kayak data pemasok spare part. Terus ada method store. Nah ini metode
yang paling penting karena dipanggil waktu admin klik simpan di tampilan tambah data tampilan tambah data pembelian. Prosesnya itu ada, saya ambilnya dari ChatGPT biar mudah. Nah, untuk selanjutnya itu ada update stock spare part. Nah, cara itu ambil data spare part yang dibeli berdasarkan ID spare part. Ada update stock spare part. Nah, pertama tuh dia ambil data spare part yang dibeli berdasarkan ID spare part. Nih. Nah, karena memakai logout for update ini fungsi kayak data itu dikunci sementara biar nggak ada masalah kalau ada transaksi bersamaan. Nah, ambil stok semua data dari semua komen disimpan, kayak nomor faktor dan yang lain-lain. Kasih itu pencatatan stok karena beli ya. Jadi pas kita beli barang kayak gitu. Beli nih ya. Itu ada PHR kan. Barang itu komplit deh. Contoh kuantitinya tuh kayak 4. Ini keterangan itu terang. Pas simpen data mutasi itu masuk tuh. Nah, lampu bed tadi masuk gitu, terang masuk. Jadi mutasi itu kayak ada lah history barang tuh masuk. Cuman itu ya dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf karena saya masih belajar dalam ngoding ya. Saya masih belajar dalam hal ngoding. Wajar kalau masih belibet untuk mengucapkan alurnya atau menjelaskan alurnya, karena namanya proses. Wajar kalau belibet ya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.